Beberapa tokoh terkemuka sepak bola percaya bahwa pelatih Katalan tersebut tanpa sengaja telah lebih merugikan permainan alih-alih menguntungkan. Mantan pelatih AS Roma Fabio Capello tidak memiliki kenangan yang sangat baik tentang Pep Guardiola dari masa singkat mereka bersama di Trigoria. Dia datang untuk memberitahu saya bagaimana saya seharusnya melakukan pekerjaan saya, klaim Capello dalam sebuah wawancara dengan El Mundo, dan saya memberitahunya, pergilah lari, lalu kita bisa bicara. Itu adalah akhir dari debat tersebut. Sebenarnya tidak benar-benar berakhir begitu saja. Capello dan Guardiola terus berselisih tentang filosofi sepak bola pelatih asal Catalonia itu hingga hari ini. Kau tahu apa yang tidak kusukai dari Guardiola, lanjut Capello. Kesombongannya, Liga Champions yang dia menangkan dengan Manchester City pada 2023 adalah satu-satunya di mana dia tidak mencoba hal-hal aneh di pertandingan-pertandingan penting. Namun, di tahun-tahun lainnya, di Manchester dan Munich, pada hari-hari krusial, dia selalu ingin menjadi tokoh utama. Dia akan mengubah dan menciptakan sesuatu sehingga dia bisa mengatakan, bukan para pemain yang menang, tapi saya, dan kesombongan itu membuatnya kehilangan beberapa Liga Champions. Saya menghormatinya tetapi, bagi saya, itu sudah jelas. Selain itu, meskipun sekarang bukan sepenuhnya kesalahannya, dia telah banyak merugikan sepak bola. Jelas, ada intrik di sini. Tetapi Capello tentu saja tidak sendirian dalam menantang keyakinan luas bahwa Guardiola hanya membawa kebaikan bagi permainan ini. Barca era Pep. Sementara prestasi Guardiola dengan Manchester City yang didukung negara telah lama diperdebatkan karena alasan finansial, tim Barcelonanya hampir secara universal dianggap sebagai salah satu tim terbesar sepanjang masa, jika bukan yang terbesar. Dan, seperti yang dicatat oleh Xavi, itu tidak hanya karena kami memenangkan segalanya, tetapi karena cara kami melakukannya. Guardiola, seperti yang selalu dia akui, beruntung mengambil alih skuad yang berisi Carles Puyol, Xavi, Andres Iniesta, dan tentu saja Lionel Messi, yang telah memenangkan Liga Champions 2 tahun sebelumnya. Namun, perannya dalam era kesuksesan luar biasa Barca tidak bisa diremehkan. Dia menerapkan gaya bermain yang mengeluarkan yang terbaik dari beberapa pemain paling berbakat dalam sejarah. Barca tidak hanya menguasai bola dengan brilian, mereka bekerja keras untuk merebutnya kembali. Dan perpaduan antara penguasaan dan tekanan inilah yang membuat mereka hampir sempurna. Memang, kemenangan 5-0 atas Real Madrid di Camp Nou pada tahun 2010 adalah mahakarya. Salah satu penampilan sepak bola yang paling menakjubkan yang pernah dilihat. Namun ini mungkin juga di mana masalah dengan Pep dimulai, karena hampir setiap pelatih lain di dunia bergegas untuk meniru tiki-taka. Guardiola membunuh permainan. Patrice Evra 2 kali menyaksikan secara langsung kehebatan Barca. Bek sayap Prancis itu bermain untuk Manchester United dalam kedua kekalahan final Liga Champions yang menyakitkan dari Blaugrana pada tahun 2009 dan 2011. Dia juga harus menahan rasa frustrasi melihat mantan klubnya digantikan oleh City asuhan Guardiola sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola Inggris selama dekade terakhir. Jadi dia menyadari bahwa pandangannya tentang mantan pemain internasional Spanyol itu tampak seperti tuduhan bias. Namun, Evra bersikeras bahwa meskipun saya pikir Guardiola adalah salah satu manajer terbaik yang pernah ada, dia tetap menghancurkan permainan dengan strategi serangan yang otomatis. Ketika saya mengatakan itu, ucap pemenang Liga Champions di Rio Ferdinand Presents, itu karena sekarang kita punya robot. Semua orang ingin bermain seperti Guardiola, penjaga gawang harus jadi nomor 10. Semua orang ingin bermain secara luar biasa, tetapi tiki-taka ini hanya Guardiola yang bisa melakukannya. Mengapa semua orang menirunya? Kami tidak punya kreativitas. Kami tidak punya kejeniusan lagi. Anda tidak akan pernah melihat pemain seperti Ronaldinho lagi karena ketika dia masih muda, tahukah Anda apa yang akan dikatakan pelatih kepadanya? Jika kamu tidak mengoper bola, saya akan menyuruh Anda duduk di bangku cadangan. Tapi semua sepak bola berasal dari jalanan. Tidak suka pemain flamboyan? Referensi Evra kepada Ronaldinho tampaknya tajam, meskipun harus diakui bahwa tuduhan Guardiola memaksa pemain Brasil itu keluar dari Barcelona segera setelah mengambil alih pada musim panas 2008 telah dibantah oleh kedua belah pihak. Memang sulit membayangkan bahwa pemain yang sangat tidak terduga seperti itu akan berkembang dalam struktur kaku yang dibangun oleh Guardiola di Camp Nou. Zlatan Ibrahimovic, karakter lain yang anomalis dalam sepak bola modern,
jelas merasa tidak cocok dan terbatasi di Barca yang sudah biasa bagi lulusan La Masia seperti Messi, dan Guardiola terus dihantui oleh klaim bahwa dia tidak ingin bekerja dengan jiwa bebas. Jack Grealish jelas sering disebut sebagai contoh konkret. Winger itu mungkin memainkan peran kecil saat City meraih treble, tetapi dia jelas mengecewakan di Etihad dan tidak lagi terlihat seperti bakat yang menggembirakan seperti saat di klub sebelumnya Aston Villa. Ketidakprofesionalan Grealish jelas berkontribusi pada kemundurannya. Tetapi Guardiola sepertinya turut andil dalam kesalahan karena diduga melatih setiap pemain berbakat demi kebaikan tim. Lebih sedikit keajaiban, lebih sedikit fantasi. Namun, rasanya sangat tidak adil untuk menyalahkan Guardiola sepenuhnya atas kematian trequartista. Gelandang serang hebat seperti Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva telah berkembang di bawah pelatih City. Dan meskipun mereka mungkin ditugaskan untuk bekerja lebih keras daripada nomor 10 di masa lalu, itu juga merupakan hasil dari cara permainan berkembang selama 15 tahun terakhir. Seperti yang dikatakan oleh Thiago Alcantara kepada The Guardian, itu telah mengambil kecepatan yang berbeda. Ritme, lebih dipercepat, lebih fisik, sosok nomor 10 hampir menghilang. Pesepak bola melakukan lebih banyak tetapi lebih cepat, jadi kita melihat lebih sedikit keajaiban, lebih sedikit fantasi. Anda kehilangan pemain yang berbeda, yang bernapas, pembuat permainan yang lebih lambat tidak mendapatkan kesempatan untuk berbalik meskipun ia memiliki teknik yang luar biasa. Fisik dan atletisme telah menjadi komoditas yang semakin dicari pada pemain muda dan Guardiola tidak bisa disalahkan atas perubahan strategi perekrutan tersebut, mengingat tim Barcelonanya bukanlah tim yang terdiri dari para raksasa. Sebaliknya, Messi DKK membuktikan bahwa adalah mungkin untuk tidak hanya mengalahkan tim yang lebih besar dan kuat, tetapi juga membuat mereka kewalahan dengan melakukan gerakan yang dilatih dengan teliti, yang merupakan perkembangan yang sangat disambut baik bagi banyak penggemar sepak bola setelah semua orang melihat suguhan dari tokoh-tokoh seperti Jose Mourinho dan Rafa Benitez sebelum Guardiola muncul di kancah sepak bola. Semua orang menghabiskan 10 tahun untuk menirunya, Capello berargumen. Meski begitu, bahwa eksploitasi Barca di era itu menciptakan terlalu banyak tiruan pelatih Guardiola, terutama di negara-negara seperti Italia yang memiliki budaya sepak bola yang sangat berbeda dengan Spanyol. Semua orang menghabiskan 10 tahun untuk mencoba menirunya, kata mantan pelatih AC Milan kepada El Mundo. Itu merusak sepak bola Italia, yang kehilangan jati dirinya. Saya berkata, berhenti, kalian tidak memiliki pemain seperti pemain Guardiola. Ada juga ide aneh bahwa bermain bagus adalah semua yang perlu dilakukan, yang merupakan bencana dan juga sumber kebosanan yang membuat banyak orang lari dari sepak bola. Anda hanya perlu menonton cuplikan, jadi mengapa Anda menonton 90 menit operan horizontal tanpa perlawanan, tanpa lari? Jorge Valdano, bertentangan sepenuhnya dengan Capello, adalah penggemar Guardiola dan karyanya. Tapi bahkan dia mengakui bahwa kita berada dalam periode yang mengkhawatirkan dan tidak dapat disangkal terkait dengan tiki-taka. Akademi meningkatkan pemain rata-rata tetapi menghambat yang unik, kata pemenang Piala Dunia itu. Semua orang berlatih dengan cara yang sama sekarang, ada yang berlebihan dari 1 atau 2 sentuhan dalam sepak bola, yang menghilangkan tipuan, dribble, dan momen ketidakpastian yang membuat sepak bola begitu mengasyikkan. Tentu saja, ketika datang ke kualitas estetika dari jenis sepak bola tertentu, keindahan sangat bergantung pada perspektif masing-masing penonton. Ada banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia yang setuju dengan pernyataan terkenal Annibale Frossi bahwa 0-0 adalah hasil yang sempurna dan lebih menikmati taktik cerdas pertahanan Jose Mourinho di Camp Nou daripada pemain Pep yang membuat Manchester United hanya mengejar pemain Barca dan membuat mereka pusing dengan operan mereka. Para bek tidak tahu cara menjaga lawan. Namun, pergeseran taktis tertentu tidak diragukan lagi membentuk permainan dan para pemainnya. Itulah sebabnya bek tengah legendaris Giorgio Chiellini percaya apa yang disebutnya Guardiolismo telah merusak banyak bek Italia. Mereka sekarang tahu bagaimana mengatur tempo permainan dan mereka bisa mengalirkan bola, ucap ikon Juventus tersebut, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjaga lawan. Ketika saya masih muda, kami biasa melakukan latihan untuk merasakan orang yang sedang kami jaga. Saat ini, dari umpan silang, para bek Italia, dan saya hanya benar-benar bisa berbicara untuk bek Italia, tidak menjaga lawan mereka.
Sungguh menyedihkan karena kami kehilangan sedikit DNA kami dan beberapa karakteristik yang membuat kami unggul di dunia. Tapi kami tidak akan pernah bisa memainkan tiki-taka ala Spanyol karena itu bukan bagian dari filosofi kami. Meski demikian, Guardiola sebenarnya tidak meminta atau memaksa semua orang di dunia untuk menyerapnya. Tujuan utamanya saat memulai adalah memenangkan pertandingan di Camp Nou, bukan memengaruhi orang di negara lain. Dan jangan lupa juga bahwa Guardiola sendiri adalah murid dari ajaran Johan Cruyff dari Belanda. Sementara dia juga banyak belajar dari Marcelo Bielsa dari Argentina di antara yang lainnya. Memang, ada kekhawatiran yang sah tentang arah permainan ini, terutama dalam hal berkurangnya improvisasi, dan Guardiola tanpa diragukan lagi memainkan peran utama dalam evolusi terbaru dari permainan ini. Tapi disitulah letak poinnya, cepat atau lambat, sepak bola selalu berubah dan setiap tindakan menghasilkan reaksi, seperti full throttle football, Jurgen Klopp. Bahkan kita telah melihat banyak bukti selama setahun terakhir yang menunjukkan bahwa bahkan Guardiola yang hebat mungkin harus beradaptasi untuk menghadapi lawan yang semakin berani dan langsung. Jadi, fakta bahwa begitu banyak pelatih muda yang sedang naik daun dari Italia, dan dari seluruh dunia, memilih untuk mempelajari metodenya bukanlah kesalahannya. Seperti yang dikatakan Capello, jika ada, itu adalah pencapaian terbesarnya. Tiruan ini benar-benar adalah bentuk pujian yang paling tulus dan baik atau buruk. Sedikit pelatih yang pernah ditiru sebanyak pelatih asal Katalan itu.